A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube yang setia, senang bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Semoga sehat selalu, rezeki selalu berlimpah ruah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Halo guys, di sini kita membuka sedikit masalah gaib yang ada di Curug Mangkok Pagar Alam. Namun sebelumnya kita cerita dulu suasana air terjun Curug Mangkok ini. Yang pertama, Curug Mangkok ini memang nampak dangkal, tapi pada dasarnya ada satu tempat yang sangat dalam. Kedalamnya bisa mencapai 2 meteran guys, lebih kurang 2 meteran. Di air terjun Curug Mangkok ini sebenarnya sudah sering makan korban. Jadi kalau kita mandi jangan terlalu berlebihan. Ingin melihat semua keadaan suasana di air terjun itu, sebab biasanya karena saking senangnya bermain di air itu, sehingga mereka suka menyelam ke tempat yang paling dalam untuk mengetahui keberapa dalamannya itu. Biasalah ya, kita akan yang biasa itu yang masih punya darah-darah muda itu ingin tahu banget, senang banget kalau nyelam di tempat yang paling dalam itu. Tapi pada dasarnya kita kalau mandi-mandi saja, kalau berenang-berenang saja dari pinggir ke pinggir ke seberangnya ya gitu, nggak usah terlalu menyelam-nyelam kan gitu. Kalau kita membicarakan masalah penghuni jin di sini guys, sudah jelas bahwa jin di sini suka tumbal dan sudah sering dapat tumbal. Otomatis jin ini sudah sangat kuat dan jin ini sangat jahat gitu, karena dia suka mencari tumbal untuk meningkatkan kekuatan dia, sehingga dia bisa menjadi raja tempat ini, yang raja yang dikagumi, yang disegani oleh kaumnya, bahkan oleh kaum yang lainnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana teknik mereka itu untuk menenggelamkan orang tersebut ya guys. Ini menurut pengalaman yang saya temukan itu pada saat kita itu. Jadi guys, tekniknya itu dia itu menekan tubuh kita, terutama kepala kita itu ke dasar sungai. Bahkan kalau ada batu, baik itu batu di tepian, kita ditariknya ke arah batu walaupun batu itu ada di tepian yang cukup dangkal kan gitu. Jadi niatnya itu mau menjepitkan kepala kita tuh ke dekat batu tersebut, sehingga kita terjepit di batu tersebut, sehingga mudah bagi dia untuk membinasakan kita kan gitu. Nah, dalam keadaan situasi yang seperti ini, yang kedalamnya cukup dalam itu sangat susah untuk menolongnya. Apalagi kalau hanya sekedar 1-2 orang saja yang menolongnya, bisa-bisa kita yang ikut celaka, karena saat kita menarik tubuhnya, tangannya itu memegang tubuh kita itu menarik, bukan memegang saja. Tangan dia tuh menarik tubuh kita. Jadi kalau kita itu hanya 1-2 orang saja nggak akan mampu untuk menolongnya kalau tempatnya sangat dalam seperti ini. Tapi kalau tempatnya cukup dangkal, seperti yang saya temui itu pada saat di Curug Embun ya kan. Kalau di Curug Embun itu kan kedalamannya paling sebatas dada, bahkan sedikit ya, ini yang pokoknya yang sekitaran batas pinggang itulah. Kalau batas dada tuh agak sedikit tempatnya kan gitu. Jadi cukup mudah bagi kita untuk menolong dia. Itu pun saya lihat orang 4 yang mau mencoba menariknya saja ke daratan saja itu sudah merasa kerepotan ya guys. Apalagi kalau hanya 2 orang, apalagi tempatnya cukup dalam, ini susah banget untuk bisa menolong mereka yang kena tarikan daripada makhluk jin seperti ini. Dan bisa kita lihat sendiri guys, bahwa di Curug Embun ini sudah
masih sangat jauh dari keramaian, jadi peradabannya masih liar kan gitu. Jadi dia mendengar ayat-ayat Al-Quran itu sangat jarang, mendengar azan itu sangat sangat jarang. Lain hanya kalau di sungai, di tepian-tepian kita ini kan mereka kan sudah mendengar azan, mendengar ayat Al-Quran itu sudah sering, jadi mereka sudah tahu adab. Jadi kalau sudah yang tidak beradab itu dia nggak akan mampu untuk tinggal berlama-lama di tempat yang dekat lingkungan keramaian desa yang sudah banyak melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan ayat azan-azan kan gitu. Jadi kalau kita menilai keadaan di sini, memang di sini jinnya sangat jahat dan masih jauh dari peradaban, jadi mereka tuh masih sangat melakukan hukum alam. Jadi siapa yang kuat itulah dia yang kuat, itulah dia yang raja, guys. Jadi dia ingin selalu kekuatannya itu kalau bisa kekuatannya bertambah sehingga dia bisa merajai kan gitu di tempatnya itu. Bahkan dia bisa menjadi raja tempat yang lain juga kalau dia kekuatannya cukup sakti kan gitu. Jadi di sini jinnya sangat galak ya. Maka itu kita harus berhati-hati kalau mandi-mandi saja. Kalau sudah tahu dia itu suka banget sama tunggal, tapi kita pada dasarnya tidak terlalu khawatir banget karena yang diincar beliau itu untuk menjadi tumbal itu bukan orang sembarangan, tentunya orang pilihan dari dia, jadi bukan asal sembarang orang gitu. Jadi guys, biasanya yang pilihan mereka itu sudah ada ciri-ciri tertentu yang bisa menjadi tumbal mereka, itu bukan asal orang saja, ada ciri-ciri. Mungkin ciri-ciri itu biasanya di kaki, bisa juga pokoknya di tubuh kita itu ada ciri tertentu gitu. Jadi guys, tempat seperti inilah yang bisa untuk buat penampakan jinnya gampang untuk disuruh penampakan karena mereka masih sombong. Tapi kalau sudah beradab susah. Kalau bukan kita memang punya teknik yang untuk bisa membuat dia nampak itu susah, karena penampakan itu termasuk sombong kekuatannya. Jadi tidak perlu kita menghancurkan jinnya, hancurkan saja kekuatannya, sebab pada dasarnya mereka bisa bertobat, bisa kembali ke jalan yang lebih baik. Itu seperti yang saya alami di Curug Embun itu. Anak buahnya tuh setelah rajanya mati ya, ini anak buahnya tuh tidak ada yang marah, tidak ada, bahkan anak buahnya itu langsung hormat pada kita kan gitu, langsung tunduk pada kita. Jadi mereka tidak, walaupun mereka banyak, dia tidak ngeroyok kita. Itu saja guys, terima kasih.